야, 말해봐. 아니, 나 뭐라고 병원 원하는데 귀찮아서 허위 종결 하신 겁니까? 실종자로 일면 실종자를 Assalamualaikum, bersama Yoga di sini. Seperti biasa, aku akan ceritain kasus yang saat ini lagi viral-viralnya nih, Sob. Kasus yang mind-blowing banget. Kasus ini adalah tentang kepolisian Jeju, Korea Selatan yang memalsukan dan menutup laporan orang hilang. Padahal, orang yang hilang itu sebenarnya udah meninggal, Sob. Kan aneh bener, kata polisinya, siapa? Ini korban sudah ketemu dan selamat. Ternyata korbannya ditemukan meninggal dunia. Apa gak emosi semua tuh keluarganya? Dan jumlahnya ini gak 1-2 orang aja. Hampir 300 laporan orang hilang saat ini masih didalami kepolisian Korea Selatan. Baru 4 korban yang dilaporkan hilang yang ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa. Penasaran dengan kisahnya? Kita langsung gas ke ceritanya. Sebelum aku menjelaskan kronologinya nih, aku bercerita dulu latar belakang kasus ini, yaitu di Pulau Jeju, Korea Selatan. Jeju ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling terkenal di Korea Selatan. Pulau ini bahkan sering dijuluki sebagai Hawaii-nya Korea gitulah. Karena memang di sana itu memiliki alam yang indah, suasana yang santai, dan terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Mirip dengan Kepulauan Hawaii di Amerika Serikat. Tetapi pada Agustus 2006, perhatian publik justru tertuju pada suatu yang sangat berbeda. Bukan pariwisata, bukan keindahan alamnya, melainkan sebuah kasus orang hilang yang berubah menjadi skandal besar kepolisian. Kasus ini berpusat pada seseorang perempuan bernama Jang Mi-ran, berusia 37 tahun. Jang ini merupakan seorang pekerja biasa yang tinggal dan mencari nafkah di Jeju. Dia sudah 10 tahun tinggal di sana, dan dia tinggal bersama pasangannya di kawasan Halim-eub, Jeju City. Jang dikenal oleh keluarganya dan rekan kerjanya sebagai sosok yang periang, rajin, dan tidak pernah pergi tanpa memberi kabar. Disclaimer dulu nih, nanti aku bakal cerita tentang pasangan. Pasangan, bukan suami atau pacar, karena belum ada info yang akurat mengenai identitas pasangan Jang ini. Tapi pada bulan Mei, semuanya berubah. Keluarganya ini sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Jang. Terakhir kali Jang terlihat pada 12 Mei 2026 malam. Dia keluar dari tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Jang ini gak balik-balik, Sob. Ditelepon nih, Jang sama pasangannya ini. Kayak mana nih orang? Biasanya tiap hari ngasih kabar. Ini kok nggak bisa dihubungi. Sehari, 2 hari nggak pulang-pulang. Ditelepon juga HP-nya mati. Kayaknya hilang nih si Jang ini. Pada tanggal 15 Mei, pasangan Jang ini menelpon laporan darurat 112 dan ditangani oleh seorang petugas dari unit orang hilang di kantor polisi Jeju Barat. Halo Pak, keluarga saya dari tanggal 12 Mei pergi, tapi sampai sekarang belum pulang. Tolong dicarikan ya Pak. Oh siapa? Kami akan mencari ke sana dan melakukan pengecekan. Datanglah polisi ini melakukan pencarian. Polisi juga memeriksa lokasi berdasarkan data HP Jang. Melakukan pencarian di sekitar Halimport dan penginapan di sekitarnya, tapi tetap tidak ketemu. Tapi kejanggalan pertama tiba 2,5 jam setelah laporan dibuat. Petugas bernama Bu mengambil alih penanganan kasus. Kemudian di sekitar pukul 21.26, kasus tersebut pun ditutup. Teleponlah polisi ini ke pelapor. Halo Pak, ini pasangan Bapak sudah ketemu. Tadi saya berhasil menghubungi Jang lewat telepon. Katanya dia aman-aman saja, Pak. Loh, di mana Pak? Dia kok nggak hubungi saya? Nganu Pak, dia nggak mau diketahui keberadaannya oleh siapapun. Pencariannya saya hentikan ya Pak. Faktanya, polisi ini sebenarnya tidak menelepon Jang. Dia berbohong seolah-olah berhasil menemukan Jang agar kasus ini tidak berlanjut. Legalah pasangan ini karena Jang sudah bisa dihubungi oleh polisi itu. Tapi yang membuatnya bertanya-tanya, kenapa Jang pergi tanpa memberi kabar? Bahkan keluarga besarnya pun tidak dikasih tahu. Dan dia juga tidak memiliki masalah dengan pasangannya ini. Akhirnya pasangannya ini hanya bisa menunggu saja sampai Jang ini pulang. Sebulan nggak pulang, 2 bulan nggak pulang juga. Dan nggak ada kabar. Pasti ada yang nggak beres nih. Pada tanggal 17 Juli 2026, pasangannya ini kembali melaporkan Jang jika dia masih hilang dan gak ada kabar.
Tetapi saat itu tidak langsung dilakukan pencarian karena laporan sebelumnya sudah ditutup. Kok nggak diproses? Jadi gini, kan Jang ini dilaporkan hilang pada tanggal 15 Mei. Dia dilaporkan bahwa menghilang sejak tanggal 12 Mei. Dan 2,5 jam setelah laporan itu, klaim polisi sudah ketemu. Dan kasusnya resmi ditutup. Terus tanggal 17 Juli, pasangannya ini lapor lagi dengan laporan yang sama bahwa Jang hilang mulai tanggal 12. Tapi kepolisian kan sudah resmi menutup kasus itu. Dan pasangannya juga mengetahui hal ini. Yang berarti Jang sudah ketemu. Jadi laporan pasangan Jang ini tidak bisa dilanjutkan karena sudah resmi ditutup. Ceritalah pasangannya Jang ini ke keluarga dan kerabat Jang. Dan pada 19 Juli, kerabatnya ini yang membuat laporan kehilangan Jang dan meminta pencarian dilanjutkan. Dilakukanlah proses pencarian Jang sesuai SOP yang berlaku. Mulai mengecek CCTV, memeriksa sinyal HP, dan memeriksa saksi-saksi. Dan dari hasil penyelidikan itu, polisi menemukan bahwa Jang keluar dari tempat tinggalnya 12 Mei. HP-nya masih aktif hingga 13 Mei pukul 1.30 dini hari. Setelah itu, titik lokasi terakhirnya sudah tidak diketahui lagi. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 Mei, HP Jang ini mati karena kehabisan baterai. Hingga akhirnya 104 hari setelah laporan, atau tepatnya tanggal 24 Agustus 2026. Sekitar pukul 10.46 pagi, polisi menemukan sebuah jenazah di sebuah perkebunan pohon palem di Halim, Kota Jeju. Jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Jang Miran. Lokasinya berada sekitar 400 meter dari tempat Jang tinggal. Bayanginlah, 104 hari. Pasti udah nggak dikenalin itu jasadnya. Polisi pun juga mengidentifikasi lewat catatan giginya. Karena memang sidik jarinya sudah nggak bisa diidentifikasi lagi kan. Di TKP, polisi juga menemukan beberapa barang Jang seperti HP, gelang, dan cincin. Dan mengapa Jang Miran ini bisa meninggal di perkebunan itu masih dalam tahapan penyelidikan kepolisian. Dan sekarang pertanyaannya, bukan di mana keberadaan Jang Miran, tapi menjadi bagaimana mungkin kasusnya ditutup ketika dia sebenarnya masih hilang. Terus tentang polisi yang menelpon Jang itu juga gimana? Nah, itu sob. Pada tanggal 7 Agustus 2026, polisi menemukan indikasi bahwa klaim komunikasi pada 15 Mei itu kemungkinan palsu. Yang akhirnya pada 11 Agustus penyelidikan terhadap petugas ini dilakukan. Dilakukanlah itu interogasi kepada polisi Bo yang menangani kasus Jang ini. Termasuk polisi memeriksa panggilan antara Bo dan Jang yang terjadi pada tanggal 15 Mei. Yang sebenarnya panggilan itu tidak terjadi. Selain itu, data Jang dalam sistem pencarian orang hilang juga sudah dihapus oleh Bo setelah kasusnya ditutup. Berarti memang si Bo ini suka manipulasi kasus. Karena, sob, kepolisian Korea menemukan fakta lain bahwa sebelum kasus Jang ini terungkap, polisi Bo juga pernah melakukan hal yang sama persis polanya. Karena pada 2 Juli 2026, Bo menangani laporan orang hilang lainnya. Kali ini seorang pria berusia 60-an, sekitar 5,5 jam setelah laporan, Bo kembali menutup kasus tersebut dengan alasan bahwa ia telah berhasil menghubungi pria itu dan pria tersebut tidak ingin keluarganya mengetahui keberadaannya. Tetapi polisi kemudian juga tidak menemukan bukti komunikasi yang mendukung klaim tersebut. Pria tersebut akhirnya ditemukan meninggal pada 22 Juli di kawasan Gujwa-il, Jeju. Dengan demikian, penyidik menemukan dua kasus dengan pola yang sangat mirip. Orang dilaporkan hilang, lalu Bo menyatakan sudah menghubungi korban, terus kasus ditutup. Dan pada faktanya, korban belum ditemukan. Setelah proses interogasi itu, Bo dinonaktifkan dari tugasnya setelah muncul dugaan pelanggaran dalam penanganan kasus. Sejak saat itu, penyelidikan terhadap dirinya semakin insentif. Polisi juga mulai memeriksa apakah ada kasus lain yang memiliki pola serupa dan bagaimana Bo bisa menutup kasus tanpa pengawasan dari atasan. Dan setelah digali lebih dalam, ternyata
Bo bekerja di tim investigasi orang hilang di Jeju Western Police Station sejak Maret 2025 dan menangani atau menutup total 298 kasus selama sekitar 17 bulan tersebut. Yang menjadi catatan, bukan berarti 298 kasus tersebut semuanya palsu. Menurut laporan media Korea, pada 26 Juni 2026, dia menerima penghargaan dari Kepala Kepolisian Nasional atas jasanya menemukan seorang lansia dengan demensia yang dilaporkan hilang. Polisi sekarang sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh 298 kasus untuk mengetahui apakah ada kasus lain yang ditutup secara tidak semestinya. Sekitar 10 kasus saat ini mendapat pemeriksaan lebih mendalam karena ada kemungkinan manipulasi kasus. Jadi, dari 298 laporan ini, 2 udah positif nih kalau Bo ini ngawur, dan 10 laporan masih didalami. Bo kemudian ditangkap atas dugaan antara lain kelalaian dalam menjalankan tugas dan pemalsuan, penyimpangan, catatan terkait kasus orang hilang. Tapi sob, pada 24 Agustus, pengadilan membatalkan keabsahan penangkapan darurat tersebut karena menilai persyaratan untuk melakukan emergency arrest tidak terpenuhi. Akibatnya, Bo sempat dibebaskan. Kemudian proses hukum berlanjut pada keesokan harinya atau 25 Agustus. Pengadilan mengeluarkan keputusan terkait penahanan berdasarkan dugaan resiko, melarikan diri, dan menghilangkan bukti. Laporan tersebut menyebut Bo kemudian ditangkap. Jadi, tanggal 24 ini dia dilepas. Terus, karena takut dia melarikan diri dan menghilangkan barbu, dia ditangkap lagi. Jadi, status hukumnya masih dalam proses, bukan orang yang sudah dinyatakan bersalah. Pada 26 Agustus, Kepolisian Provinsi Jeju mengumumkan pembentukan tim khusus untuk memeriksa seluruh 298 kasus ini. Tim tersebut terdiri sekitar 20 detektif dan penyidik. Mereka akan membandingkan catatan yang dibuat Bo dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masing-masing kasus. Polisi juga melakukan pemeriksaan terpisah terhadap sistem penanganan kasus orang hilang secara keseluruhan. Bukan hanya kasus yang pernah ditangani Bo saja. Terus, apakah yang dihukum cuma Bo saja? Tentu tidak. 4 pejabat senior di kantor polisi Seubu Jeju juga telah dicopot dan dibebas tugaskan. Sementara untuk menjalani pemeriksaan internal terkait dugaan kegagalan komando dan pengawalan pejabat yang dicopot meliputi Kepala Kantor Polisi saat ini, Kepala Kantor Polisi yang menjabat saat korban atau Jang Miran ini dilaporkan hilang, Kepala Divisi, penyidik, dan pimpinan tim penanganan kasus orang hilang. Karena kasus ini viral, sob, dampaknya bahkan mulai meluas nih ke wilayah lain di Korea Selatan. Kasus Jeju membuat kepolisian meninjau kembali cara menangani laporan orang hilang. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah bagaimana laporan dapat dinyatakan selesai hanya berdasarkan komunikasi atau verifikasi yang tidak cukup kuat. Setelah skandal ini muncul, kepolisian mulai memperketat prosedur, termasuk gagasan bahwa penutupan kasus orang hilang harus mendapatkan persetujuan atasan dan tidak boleh hanya bergantung pada konfirmasi lewat telepon. Kasus ini juga semakin menjadi perhatian karena dalam rentang beberapa hari, 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di Jeju ditemukan meninggal. Tapi bukan berarti keempat kematian tersebut semuanya disebabkan oleh petugas yang sama. Hubungan masing-masing kasus masih diselidiki. Yang membuat publik khawatir adalah fakta bahwa beberapa korban sebelumnya telah dilaporkan hilang dan ada dugaan penanganan yang tidak semestinya dalam sebagian kasus. Karena itulah polisi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan disinilah kita melihat besarnya persoalan. Menurut data yang disampaikan dalam laporan media Korea, Kepolisian Korea Selatan menangani lebih dari 70.000 laporan orang dewasa hilang dalam setahun. Dan sebagian besar kasus dapat diselesaikan dengan benar. Namun, justru karena jumlahnya yang sangat besar, sistem membutuhkan prosedur yang mampu memastikan bahwa setiap kasus benar-benar ditangani dengan benar. Kepolisian Korea Selatan mulai mengambil langkah untuk memperbaiki sistem. Kasus-kasus yang ditangani petugas tersebut diperiksa kembali, prosedur penutupan laporan diperketat, pengawasan atasan menjadi perhatian utama, dan pemeriksaan terhadap kasus orang hilang diperluas. Tujuannya sederhana,
Jangan sampai seseorang dinyatakan sudah ditemukan hanya karena sebuah catatan mengatakan demikian. Orang tersebut harus benar-benar ditemukan, harus benar-benar diverifikasi, dan harus ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kasus Jeju mungkin pada akhirnya akan dikenang, bukan hanya karena seorang polisi diduga memalsukan penanganan kasus orang hilang, tetapi karena kasus ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah sistem bisa memiliki teknologi, bisa memiliki database, bisa memiliki prosedur, bisa memiliki ribuan polisi, tetapi semuanya tetap bergantung pada satu hal, yaitu integritas orang yang menjalankannya. Karena ketika sebuah laporan orang hilang dinyatakan selesai secara palsu, yang hilang bukan hanya nama seseorang dari sistem, yang hilang adalah waktu. Dan dalam kasus orang hilang, waktu bisa menjadi perbedaan antara menemukan seorang hidup-hidup atau menemukan mereka ketika semuanya sudah terlambat. Kasus Jang Miran masih terus diselidiki. 298 kasus lainnya juga sedang diperiksa. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya dari seluruh skandal ini adalah berapa banyak orang yang seharusnya masih dicari tetapi sudah lebih dulu dinyatakan ditemukan? Itulah yang sekarang sedang coba dijawab oleh Korea Selatan. Dan sekian video tentang manipulasi kasus ini. Semoga semua proses berjalan dengan lancar dan para tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Dan semoga tidak ada kasus serupa yang terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya.